Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak LPD, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Faisal Ahmad SSINH, juga yang saya hormati Mas Perjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari sini saya akan mempresentasikan pengajar senior dari saya. Yang pertama adalah tema yang saya ambil adalah motivasi belajar. Yang agak sama, Pak, agak mana biar bisa kelihatan. Oh, ini. Agak ini Ustaz. Sambil kelihatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teman-teman senior dari saya. Yang pertama adalah tema yang saya ambil adalah motivasi belajar. Adapun untuk pengajaran judul yang pertama yaitu pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan realitas terhadap motivasi belajar Santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Modern Mufazzal Bogor. Untuk judul yang kedua, pengaruh metode belajar guru terhadap semangat belajar siswa. Judul yang ketiga, pengaruh lingkungan sekolah terhadap semangat belajar siswa. Dari tema ini, kemudian untuk judul yang saya pilih yaitu pengaruh konseling kelompok dalam pendekatan realitas terhadap motivasi belajar Santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Modern Mufazzal Bogor. Selanjutnya, untuk tingkatan variabel yaitu variabel bebas yang pertama konseling kelompok, variabel bebas yang kedua pendekatan realitas, variabel terikat motivasi belajar, dan untuk objek penelitiannya adalah Santriwati kelas 8. Jadi variabel 1 dan variabel bebas kedua ini sangat adalah dua variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu motivasi belajar. Dan untuk objek penelitiannya adalah Santriwati kelas 8 di Pondok Pesantren Modern Mufazzal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel ini terhadap motivasi belajar, yaitu variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dari keempat variabel ini. Yang pertama, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses kegiatan kelompok melalui interaksi sosial yang dinamis di antara anggota kelompok dengan tujuan untuk membahas masalah yang dialami setiap anggota kelompok sehingga ditemukan arah serta cara mencari masalah yang tepat dan memuaskan. Dan selanjutnya, pendekatan realitas. Pendekatan realitas merupakan suatu bentuk teknik konseling yang berorientasi pada tingkatan kepekaan, dan konseling realitas merupakan suatu proses yang rasional. Untuk motivasi belajar adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong dan memberikan semangat kepada seorang yang melakukan kegiatan belajar agar lebih giat lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, di sini ada contoh perilaku Santriwati yang orang memiliki motivasi belajar. Permasalahan yang pertama yaitu hilangnya fokus ketika belajar. Yang kedua, malas mengerjakan target pelajaran. Dan yang ketiga, tidak ada keinginan untuk berprestasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih ya, Saudari Firda. Ya. Zuria. Halo Kakak. Siap, halo kakak. Ya, saya kakak. Kakak pembina.
Di sini kan belum ada ininya ya, Murid Mafazah belum ada lokasinya. Tambahkan saja William dan Bogor. Perumusan masalah sebenarnya yang masuk dari rumusan masalah itu apa tuh? Bagaimana bentuk perilaku penyimpangan dilakukan oleh santriwati yang tidak memiliki motivasi belajar? Itu gimana, Mas? Sebenarnya. Bagaimana bentuk perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh santriwati yang tidak memiliki motivasi belajar. Jadi permasalahan itu ada di santriwati yang menyimpang dalam kurangnya motivasi belajar. Oh gitu. Dari judul itu saya usulkan untuk dirubah redaksinya. Jadi konseling kelompok dengan pendekatan realitas untuk meningkatkan motivasi belajar, karena di sini banyak pengaruh konseling kelompok dengan realitas terhadap motivasi belajar. Itu masukkan gunanya konseling kelompok dengan pendekatan realitas itu kan sebenarnya untuk meningkatkan ya kan. Gitu. Jadi maksudnya redaksi juga saja konseling kelompok dengan pendekatan realitas untuk meningkatkan motivasi belajar santriwati kelas 8 di pondok pesantren Ibnu Mafazah William Bogor. Itu saja dari saya, mungkin kepada beliau Al-Karum. Terima kasih Ustaz Niam. Oke, saya ingin tanya dengan Firda. Saya tidak melihat adanya fenomena sini. Fenomena motivasi belajar. Jadi yang saya lihat di sini hanya uraian teori. Jadi menurut saya di bab 1 itu Firda harus lebih banyak menggambarkan tentang fenomena. Ya, fenomena itu peristiwa. Jadi peristiwa motivasi belajar, ada nggak sih fenomena motivasi belajar di kalangan santri? Ya, seperti apa fenomenanya? Ya. Nah, yang berikutnya setelah fenomena motivasi baru Firda ya itu uraikan atau deskripsikan itu fenomena konseling kelompoknya. Ya. Rujukannya itu dilihat dari pengamatan ya, dilihat dari pengamatan awal ya, pengamatan awal Firda terhadap motivasi belajar santri. Pengamatan awalnya gimana? Nah, kemudian lakukan wawancara. Jadi wawancara dengan sejumlah santri. Ya, ada wawancara itu tidak semua santri ditanyain gitu. Pilih misalkan di santriwati ya. Santriwati itu kelas 8. Oke. Pilih 2 saja. Pilih 2 ya, 2 sampel ya, untuk diwawancara. Ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Pilih 2 saja. Kemudian 1 lagi tambah dengan wali kelasnya. Ya, wali kelasnya itu kita wawancarai awal. Gimana nih gambaran dari motivasi belajar di kelas, motivasi belajar di luar kelas misalkan, atau di asrama misalkan. Ya, itu jadi harus digambarkan ya, harus diuraikan fenomenanya gitu. Nah itu ya, itu yang ketiga ya tadi ya. Ya, tadi tentang itu ya, tadi uraian dan pengamatan wawancara kan ya. Kemudian berikutnya itu identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu ya kayak apa poin ya, artinya gambaran tentang misalkan penyebab dari motivasi belajar siswa itu menurun ya. Nah,
kemudian konseling kelompoknya misalkan tidak efektif misalkan, atau mengalami penurunan atau tidak maksimal misalkan. Itu diidentifikasi masalah ya. Kemudian batasan masalahnya ya tadi mencakup tadi apa istilahnya motivasi belajarnya, kemudian konseling motivasi belajar dengan konseling kelompoknya, itu batasan masalahnya ya. Kemudian apa istilahnya kalau untuk judulnya tadi ini ya pengaruh konseling kelompok ya. Kalau tadi Ustadz nih ambil untuk meningkatkan ya. Kalau meningkatkan berarti judulnya itu tidak perlu diawali oleh kata pengaruh, tapi bisa juga yang diawali ini efektivitas. Ya. Bisa diawali dengan efektivitas. Ya, judulnya itu. Ya. Oke, jadi misalkan efektivitas konseling kelompok melalui pendekatan realitas ya, untuk meningkatkan ya motivasi belajar gitu ya tadi. Ya. Jadi kalau judulnya itu kalau misalkan judulnya Ustadz memakai untuk meningkatkan, berarti yang tepatnya itu di awal itu efektivitas. Ya, di awal itu efektivitas. Ya. Jadi nggak usah pakai kata pengaruh karena efektivitas itu udah meliputi pengaruh. Itu sudah meliputi pengaruh. Ya. Jadi ganti dengan efektivitas ya. Ya, efektivitas konseling kelompok ya melalui pendekatan realitas ya untuk meningkatkan ya motivasi belajar santriwati kelas 8 pondok pesantren Al-Mafaza Lewiliang ya. Itu judulnya. Jadi nanti analisis datanya menggunakan uji tites ya. Jadi menggunakan regresi kan. Jadi regresi kemudian uji tes pretest dan post test ya eksperimen ya, pretest dan post test. Jadi dengan pendekatan eksperimen gitu ya. Oke, tujuan penelitiannya sama ya. Jadi ini nggak perlu ya pakai bagaimana ya itu ya, nggak perlu bagaimana. Kemudian kalau sini sudah efektivitas ya, jadi efektivitas ya. Apakah ada efektivitas biasanya? Ya, apakah ada efektivitas konseling kelompok ya melalui ya pendekatan realitas untuk meningkatkan motivasi belajar santriwati. Ya. Yang kedua, apakah ada faktor yang ya, faktor-faktor yang meningkatkan ya, motivasi belajar ya, yang meningkatkan motivasi belajar. Apakah ada faktor-faktor yang meningkatkan motivasi belajar santriwati? Ya. Oke. Motivasi belajar ya. Melalui ya tadi ya, melalui apa tadi? Pendekatan realitas. Pendekatan realitas. Kira-kira menurut Ustaz gimana? Apakah pakai faktor atau enggak? apanya Untuk rumusan masalah. Apakah pakai faktor atau tidak? Menurut Ustaz. Faktor aja. Pakai faktor aja ya. Oke. Jadi apakah ada faktor-faktor ya ini aja faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi konseling kelompok. Nanti diganti aja kelompok
ya, melalui pendekatan realitas untuk mana sih Peter ya. Tapi ini kan lebih komplit ya, lebih apa istilahnya, lebih proporsional ya. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya konsumsi rokok melalui ya apakah ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi konsumsi rokok melalui pendekatan konseling realitas untuk meningkatkan ya motivasi belajar. Kalau kita telaah lagi ya, efektivitas, efektivitas berarti guna meningkatkan. Kalau gini tak, menurut Ustaz gimana tak? Sudah proporsional belum? Itu yang judulnya tadi. Yang ini apa yang barusan kita ini? Yang ini tadi, yang apa efektivitas ini? Proporsional sih, cuman memang kalau melihat penelusuran penelitian relevannya itu memang banyak ya. Banyak yang ini nomor 4 nih di halaman 8, efektivitas masing kelompok dengan pendekatan realitas dalam meningkatkan aktivitas belajar. Relevannya ya. Nomor 5, efektivitas masing kelompok realita untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini memang sudah diteliti. Berarti lebih banyak referensinya efektivitas ya. Dirubah aja nanti judulnya, misalkan pendekatan realitas melalui konseling kelompok untuk Ya, khawatirnya gini, kalau misalkan efektivitas disangkanya nanti itu plagiasi. Ya, ini memang boleh banyak ini. Ya, kalau menurut saya sih peningkatan aja tadi ya, peningkatan motivasi belajar ya, siswa. Peningkatan motivasi belajar siswa. Ya, jadi di dependennya di depan, ya, peningkatan motivasi belajar santri ya dan dengan ya dengan apa terhadap ya peningkatan motivasi belajar santriwati terhadap kelas 8 ya terhadap konseling kelompok mungkin bukan terhadap ini Pak. Apa ya? Peningkatan motivasi belajar santriwati kelas 8 melalui konseling kelompok berbasis jadi melalui konseling kelompok berbasis tadi ya, berbasis realitas ya. Ya boleh itu. Berbasis realitas. Santriwati ya kelas 8 ya. Melalui ya konseling kelompok berbasis realitas ya. Realitas di pondok pesantren ya, di pondok pesantren Mafaza ya. Jadi gitu ya Tat ya. Sepakat ya Tat judulnya ya. Mafaza di William Bogor. Ya. Jadi peningkatan motivasi belajar santriwati kelas 8 melalui konseling kelompok ya berbasis ya realitas. Ya berbasis nggak usah tulis pendekatan ya, berbasis realitas saja ya. Ya karena realitas itu sudah termasuk pendekatan sebenarnya. Ya kan? Ya berbasis realitas ya di Mafaza yang Bogor ya. Dan fix itu judulnya. Fix ya. Karena di sini kan takutnya kita menghindari plagiasi kan. Plagiasi, ya, kita menghindari plagiasi. Ya, kita menghindari plagiasi judul ya. Oke. Ya, tujuannya sama ya. Kemudian kegunaan, manfaat praktis. Oke, fix. Ya cukup kan dari saya. Ya. Baik, mungkin bisa saja barangkali akan ditutup oleh saudara Firdaus.
rezeki ke depannya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya tulis ya di rumah ya. Dirubah posisinya ya. Ya. Tanggal berapa sekarang tadi? Sekarang tanggal 10 ya? 10. Ini masih 2021 ini. Waduh. Ngantuk kali ya. Ya nggak boleh ledek. Dia nggak apa. Ini maksudnya apa? Kuantitatif. Untuk eksperimen. Ya, eksperimen, pendekatan eksperimen. Ada pre and post test ya. Terima kasih. Jadi satu aja tadi. Terima kasih lagi. Nah, ini baru 2022 nih. Ya. Ya, pegang. Ini di stop dulu apa? Stop aja. Ya, ganti orang soalnya. Stop.